Sobat muda yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon kepadamu ya Tuhan, pada saat ini, saat kami hendak mendengarkan firman Tuhan, baik dalam pemberitaan, dalam pembacaan Alkitab maupun perenungannya. Kami memohon curahan Roh Kudus, pertolonganmu kepada hamba-Mu yang memberitakannya, maupun kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dan takluk kepada pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memimpin dan menyertai kami. Mari Tuhan sertai dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita diambil dari Imamat pasal 25 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil dari tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebunmu, anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yaitu bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, sebagai hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita, bahkan kita sendiri mungkin ada yang mengalami banjir, tempat-tempat lain, longsor, kekeringan, kebakaran hutan. Dan semua itu lebih banyak terjadi oleh karena tindakan aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Sobat muda, sayangnya isu tentang lingkungan hidup seperti ini tidak mendapat perhatian banyak, baik dari warga gereja maupun juga para pemuda. Kita masih hidup seperti yang biasa kita lakukan, tidak begitu peduli dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Pada saat ini bacaan kita dalam Imamat pasal 25 ayat 1-7 mengajak kita untuk memaknai kembali makna kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kata sabat memiliki arti perhentian. Pada kisah penciptaan dikisahkan bahwa Allah bekerja menciptakan segala sesuatu selama 6 hari dan pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Kejadian 2 ayat 2. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya. Hari ketujuh itulah yang kemudian disebut sebagai hari Sabat. Maka orang Israel diminta untuk menerapkan hari perhentian itu di dalam siklus kehidupan mereka. Pada hari Sabat orang Israel tidak boleh bekerja, kemudian pada hari itu dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan saja. Selain itu, siklus harian yang dilakukan oleh orang Israel juga diminta untuk memperluas sabat itu pada siklus tahunan. Inilah yang disebut tahun sabat.
pada setiap tahun ke-7 melakukan perhentian. Tahun Sabat ini memiliki arti penting bagi orang Israel. Pada tahun ke-7 ini tanah mereka tidak boleh ditanami dan dioles sedikit pun. Tanah diberikan waktu untuk beristirahat pada setiap tahun ke-7. Orang Israel juga demikian. Bukan saja tanahnya yang beristirahat, tetapi juga orang Israel punya kesempatan untuk beristirahat di tahun ke-7. Pemberlakuan aturan tahun Sabat ini memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, agar tanah tidak terus-menerus digunakan secara berlebihan. Artinya, baik tanah maupun pemiliknya mengalami perhentian dapat beristirahat. Setelah beristirahat, tanah akan kembali subur dan para pemiliknya akan mengalami kesegaran. Ini berguna untuk kelangsungan hidup, bukan saja untuk sang pemilik yaitu manusia, tapi juga kelangsungan hidup bagi tanah menjadi subur, tidak menjadi tandus, dan juga tumbuh-tumbuhan yang berada di atasnya. Selanjutnya kedua, bahwa orang-orang miskin juga harus bisa menikmati hasil tanah yang ditumbuhi tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya secara alami pada tahun ke-7 itu. Orang Israel diajarkan untuk memiliki kesadaran sosial, sehingga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri, tumbuh liar, tidak diolah oleh tangan manusia, itu menjadi hak dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Yang ketiga, tahun Sabat menjadi penting, yaitu untuk mensyukuri segala sesuatu yang mereka dapatkan dari Tuhan. Karena tanah yang mereka miliki itu bukan semata-mata milik mereka, tetapi adalah pemberian Tuhan. Anugerah dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, sobat muda, dari aturan tahun Sabat ini ada beberapa makna yang dapat kita menjadi pelajaran buat kita. Yaitu terjadi keseimbangan dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal ini adalah keseimbangan ekosistem. Tuhan menginginkan terjadi keseimbangan ekosistem. Tanah, tumbuh-tumbuhan di atasnya, dan juga binatang-binatang mendapatkan hak hidup yang sama seperti manusia. Maka harus dilakukan keseimbangan. Dan kemudian pembatasan pemanfaatan alam dan kesadaran untuk membatasi diri sebagai umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang tidak serakah, tapi peduli terhadap lingkungan sekitar, alam ciptaan Tuhan, dan juga sesamanya yang lain. Kaum muda mempunyai posisi yang strategis. Oleh karena itu, kaum muda diajak untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan alam semesta ini. Sobat muda, mungkin kita pernah dengar work-life balance. Tapi melalui bacaan Alkitab kita saat ini, saya mengajak teman-teman, rekan muda, mari kita punya kehidupan yang seimbang. Seimbang, punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, seimbang dalam menjalin relasi antara diri kita dengan keluarga, relasi dengan teman-teman, begitu juga dengan lingkungan di mana kita hidup. Bukan hanya manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan, tanah, dan segala alam semesta yang Tuhan berikan kepada kita juga perlu mendapatkan keseimbangan. Di mana dengan begitu kita akan belajar bekerja dengan seimbang juga. Entah kita bekerja di sektor industri, atau sektor pertanian, atau sektor pendidikan, atau sektor-sektor yang lain.
kita diajak untuk berupaya hidup yang balance. Kita menjaga kesehatan kita. Di samping itu, kita punya kesempatan juga untuk menikmati kehidupan kita. Menikmati waktu luang kita, having fun sebagai anak muda, perlu kita lakukan. Maka keseimbangan hidup seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana sobat muda? Bisakah kita belajar untuk menjaga hidup kita menjadi seimbang? Seimbang berguna buat keberlanjutan hidup kita, umat manusia, tetapi juga bagi alam ciptaan Tuhan dan relasi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.